Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di Resep Ilahi. Kita belajar bersama lagi pemirsa kali ini tentang penyakit kardiovaskular. Masih bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Sudah dijelaskan tadi bahwa memang penyakit ini adalah penyakit yang serius, mengancam kehidupan karena tiba-tibanya ini sih sebenarnya yang suka bikin kaget ya dokter ya. Jadi, kenapa gitu? Kadang-kadang suka ada berita duka yang datang tanpa ada gejala katanya, tapi saya pikir nggak ada penyakit yang datang tiba-tiba tanpa ada gejala sebelumnya. Mungkin kita abai. Nah, boleh dokter dijelaskan lagi seperti apa gejalanya yang harus kita lebih aware gitu. Iya. Ada beberapa gejala yang sangat dominan pada penyakit jantung itu. Nomor satu itu nyeri dada. Chest pain, nyeri dada. Nyerinya seperti apa dokter? Dalam ilmu kedokteran itu disebut angina pectoris. Itu nyeri dada bagian kiri, rasa tertekan, rasa diimpit atau rasa tertusuk-tusuk. Nah, kemudian menjalar ke rahang, ke bahu sampai ke tangan kiri. Nah, ini ngilu rasanya atau bagaimana? Nyeri itu menjalar. Nyerinya menjalar. Nah, itu yang dirasakan. Itu dicetuskan biasanya saat beraktivitas atau saat emosional. Lebih terasanya ya dokter ya? Muncul gejala itu. Nah, kalau dibawa istirahat, tenang, gejalanya menurun. Rasa sakit menurun. Jadi nyeri dada, chest pain, atau angina pectoris itu ciri khas untuk jantung koroner. Yang kedua itu sesak napas. Itu dyspnea, sesak waktu beraktivitas. Itu dalam kedokteran disebut dyspnea de valve. Di sesak waktu beraktivitas. Kalau kita di Betawi gampang, ngos-ngosan. Nah, di Jawa juga gampang, menggeh-menggeh. Nah, di Minang juga gampang, jariah. Nah, ini bekerja dikit sesak napas, kerja sedikit ngoh-ngosan, naik tangga susah, sholat pun kadang-kadang udah sesak. Nah, itu yang banyak adalah penyakit lemah jantung atau gagal jantung. Yang ketiga yang ada itu debar-debar. Palpitasi itu kebanyakan disebabkan oleh kelainan irama jantung, kipas tuh. Nah, kenapa itu? Kalau yang kelainan irama jantung itu? Oh, itu penyakit lagi. Jadi konduksi arus pengaturan irama jantung itu terganggu. Di jantung itu iramanya yang tut hilang, kacau balau iramanya. Jadi kalau irama kacau balau berarti pompanya juga kacau balau. Nah, jadi suplai darah untuk jaringan tidak efisien. Nah, itu palpitasi, debar-debar. Apa yang menyebabkan sih dokter? Oh, penyakit juga. Penyakit lagi? Iya, penyakit kelainan irama, disritmia. Itu macam-macam lagi penyebabnya. Kadang-kadang kombinasi dengan itu, karena ada jantung koroner, terjadi kelainan irama. Karena gagal jantung, terjadi kelainan irama. Karena hipertensi yang berat, jantungnya membesar, kardiomiopati yang besar, atau jantung ventrikel kirinya itu yang dinding menebal besar itu mudah menimbulkan hal-hal yang demikian. Nah, itu gejala yang dominan di penyakit jantung. Masih ada gejala lain. Apalagi dokter? Ya, akibat sesak di paru itu udem paru namanya. Itu pada gagal jantung. Nah, kalau udem itu tahu ya? Udem itu adalah jaringan itu seperti busa diisi air. Seperti apa tuh? Busa diberi air. Jadi dalam jaringan itu digenangin oleh air. Kalau kaki itu udem kaki itu bengkak, gede. Hati juga bengkak. Jadinya bengkak. Tapi kalau di jantung paru-paru juga seperti digenangin air. Nah, tambah hebat ngos-ngosannya. Iya, dokter baru ngomong saja saya udah berasa ngos-ngosan. Padahal duduk doang. Ini gimana nih dokter nih? Harus periksa kayaknya ya. Nah, gejala-gejala yang tidak mau kita itu adalah yang mendadak-mendadak itu. Sudden death, mati mendadak. Tapi sebenarnya ada nggak sih mati mendadak itu? Ataukah sebenarnya semuanya? Istilah orang aja, dia sakit, sakit jantung, tiba-tiba terkapar, nggak ketolong. Karena jantung itu udah berhenti untuk bekerja. Ya janganlah yang gitu-gitu ya, berbahaya banget itu. Tapi pertolongan pertama dokter apa yang bisa kita lakukan itu kalau satu melihat kesisteman itu. Jadi orang kalau sudah ada tanda-tanda penyakit jantung, kata dokter sudah ada penyakit jantung koroner, hati-hati itu. Aturlah hidup demikian baik ya, emosionalnya diatur ya, gizinya diatur gitu loh. Nah,
konsumsi obat dengan teratur. Ada obat-obat yang harus ada dalam kantong itu kalau jantung koroner. Oke. Ya, dibawa ke mana-mana tuh, pernah Irma dengar ditaruh di bawah lidah. Ya. Itu namanya vasodilator, membuka pembuluh darah yang menyempit tadi. Nah, itu perlu dibantu ya. Perlu dibantu. Jadi nggak kenapa-kenapa gitu loh pemirsa, kalau memang nanti ada gejala-gejala demikian, memeriksakan diri dan harus ada obat yang dibawa, lebih baik daripada harus mendadak kebingungan mencari obat ya, Iya, karena nggak tahu harus penyakitnya, itu. itu dia. Jadi harus diperiksakan. Berarti dokter, kalau kita ke dokter itu cara pengobatannya lagi-lagi dengan wawancara dulu gitu ya dokter ya, Itu proses pengobatan ke sistem. caranya ya. Sekarang diagnostik untuk penyakit jantung koroner itu benar-benar canggih ya. Oke. Benar-benar syarat teknologi terkini gitu loh. Baik, Nah, mungkin juga sistem pengobatan. Ya, mungkin Irma pernah dengar itu ada operasi bypass. Jadi pembuluh darah jantung koroner yang tersumbat itu diganti ya, disambung dengan pembuluh darah baru. Masya Allah. Ada lagi namanya angioplasti. Itu yang tersumbat itu dilebarin. Nah, malah kadang-kadang ditaruh stand di situ, stand itu ring. Nah, pernah dengar ya? Pasang ring, ya. Nah, itu di jantung koroner. Itulah kemajuan teknologi, ya. Oke. Makanya kita sering ngomong ya, teknologi itu jangan diabaikan, malah jangan dibantah gitu. Ya. Masa penyakit jantung koroner masih ngomong angin duduk itu susah, ya. Itu loh. Itu sebenarnya supaya melegakan hati agar lebih ikhlas menerima takdir ilahi. Begitu dokter. Tapi upaya kita untuk memeriksakan diri itu adalah kewajiban. Nah dokter, kita nanti masih akan ngobrol lagi. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami di Resep Ilahi.